Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan materi ketujuh dan dari pendidikan Pancasila. Ini adalah materi terakhir yang berjudul Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pengertian dan pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Ilmu dalam perspektif historis. Ilmu pengembangan berkembang melangkah secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, disebut juga zaman batu yang berkisar antara 4 juta tahun sampai 2000 tahun. Zaman Yunani kuno. Yunani pada masa itu dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak mempercayai mitologi. Yang ketiga itu ada zaman abad pertengahan. Para ilmuwan pada masa ini hampir semua para teolog, sehingga aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Yang keempat ada zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Yang kelima ada zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang keenam ada zaman komputer abad ke-20 dan seterusnya, di samping teori mengenai fisika, teori alam semesta, dan lain sebagainya. Pengertian ciri-ciri ilmu. Ilmu pengetahuan diambil dari kata Inggris science yang berasal dari bahasa Latin scientia, dari bentuk kata kerja scire yang berarti mempelajari, mengetahui. Pertumbuhan selanjutnya pengertian ilmu mengalami perluasan arti sehingga menunjukkan pada segenap pengetahuan sistematik. Ilmu harus diusahakan dengan aktivitas manusia. Aktivitas itu harus dilaksanakan dengan metode tertentu dan akhirnya aktivitas metodis itu mendatangkan pengetahuan yang sistematis. Pilar-pilar penyangga bagi eksistensi ilmu. Kekuatan bangunan ilmu terletak sejumlah pilar-pilarnya, yaitu pilar ontologi, epistemologi, aksiologi. Ketiga pilar tersebut dinamakan pilar-pilar filosofis keilmuan, berfungsi sebagai penyangga, penguat, dan bersifat integratif serta saling mempersyaratkan. Problema etika ilmu. Ilmuwan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi harus memperhatikan kodrat manusia, martabat manusia, menjaga keseimbangan ekosistem, bertanggung jawab pada kepentingan umum, kepentingan generasi mendatang, dan bersifat universal karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dan teknologi adalah untuk mengembangkan dan memperkokoh eksistensi manusia, bukan untuk menghancurkan eksistensi manusia. Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan ilmu dan teknologi. Hal pertama yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan ilmu pengetahuan mencakup 5 hal. Yang pertama itu hal pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat karena dapat saja penemuan ini yang tidak sejalan dengan keyakinan. Yang kedua itu ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Yang ketiga, iptek merupakan unsur yang menghomogenisasikan budaya sehingga merupakan unsur yang mempersatu dan memungkinkan komunikasi antara masyarakat. Yang keempat, prinsip demokrasi akan menuntut bahwa penguasaan iptek harus merata ke semua masyarakat karena pendidikan merupakan tuntunan seluruh masyarakat. Yang kelima, kesenjangan dalam penguasaan iptek harus dipersempit terus-menerus sehingga
semakin merata. Konsekuensi prinsip keadilan sosial. Visi ilmu di Indonesia. Visi adalah wawasan ke depan yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu. Visi bersifat intuitif yang menyentuh hati dan menggerakkan jiwa untuk berbuat. Visi tersebut merupakan sumber inspirasi, motivasi, dan kreativitas yang mengarahkan proses penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara maju masa depan dengan yang dicita-citakan. Sikap ilmuwan. Sikap ilmiah yang perlu dimiliki para ilmuwan menurut Abbas Hammami sedikitnya ada 6. Yang pertama itu tidak ada rasa pamrih. Yang kedua bersifat selektif, yaitu suatu sikap yang tujuannya agar para ilmuwan mampu mengadakan pemilihan terhadap berbagai hal yang dihadapi. Yang ketiga itu adanya rasa percaya yang layak baik terhadap kenyataan. Yang keempat, adanya sikap yang berdasar pada suatu kepercayaan. Dan yang kelima itu adanya suatu kegiatan rutin bahwa seorang ilmuwan harus selalu tidak puas terhadap penelitian yang telah dilakukannya. Yang keenam, seorang ilmuwan harus memiliki sikap etis akhlak yang selalu berkehendak untuk mengembangkan ilmu untuk kemajuan ilmu. Itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.